channel yang divaksinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilapangkan jalannya, disehatkan badannya. Kali ini Bang Kicau ingin mengajak kita semua untuk berkicau, berceloteh, berdiskusi tentang soalan-soalan yang sangat sederhana, yaitu perbedaan. Meski sederhana, tapi seringkali soalan ini atau persoalan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Malam ini Bang Kicau pakai baju hitam dengan ada nuansa putih. Entahlah sobat-sobat pakai baju apa, tapi Bang Kicau yakin bahwa kita tidak menggunakan baju yang sama. Tadi makan malam Bang Kicau pakai rendang, biasa orang Padang dapat kiriman. Entahlah teman-teman, tapi Bang Kicau yakin pasti makan malam kita lauknya berbeda, tapi nasinya tentu sama. Bang Kicau hobi jalan kaki, olahraga ringannya, dan entahlah teman-teman, tapi Bang Kicau yakin sebagian ada yang senang jalan kaki, tapi ada juga yang mungkin bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Bang Kicau suka memelihara burung, mungkin teman-teman ada yang suka memelihara reptil, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nature-nya, perbedaan itu adalah bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Tidak ada satupun kita atau tidak seorang pun dari kita yang mempunyai kesamaan-kesamaan dalam segala hal. Mungkin satu dua hal bisa sama, tapi tidak semuanya. Dan kita menerimanya sebagai sebuah keadaan, sebagai sebuah sunatullah dengan berbesar hati. Namun lain halnya kalau perbedaan itu terjadi dalam afiliasi politik. Katakanlah si Bang Kicau memilih si A, teman-teman memilih si B, dan teman lainnya memilih si C. Seringkali perbedaan ini menjadi hal-hal yang tidak bisa diterima oleh masing-masing dari kita. Nah, ini yang kita mau coba bedah ya. Kenapa perbedaan dalam hal pakaian, dalam hal hobi, dalam hal makanan, dalam hal segala macam yang sifatnya bukan dikaitkan dengan politik, kita bisa menerimanya sebagai bagian dari sunatullah, bagian dari kenyataan hidup yang kita semua berbesar hati melihatnya, memandangnya. Tetapi dalam hal afiliasi politik, seringkali perbedaan ini menjadi sesuatu yang sering memicu konflik, sakit hati, atau percekcokan di antara teman. Baru-baru ini Bang Kicau punya sebuah pengalaman di dalam sebuah grup WhatsApp. Seorang teman memosting satu fakta tentang, katakanlah, bagaimana dari tahun ke tahun progres penanganan banjir di Jakarta sebenarnya mengalami kemajuan, dan itu bisa dilihat dari statistik. Semakin kesini semakin terkendali banjir, meski tidak habis sama sekali. Itu sebuah informasi netral menurut pengamatan Bang Kicau, tidak ada muatan pembelaan atau menjelekkan pihak lain, tetapi dengan serta-merta informasi tersebut dibalas atau dibantah oleh teman dengan narasi yang menurut Bang Kicau sebagai orang yang sudah berteman lama, sangat lama, dan pertemanan itu jauh lebih berharga dibanding hanya perseteruan tentang sesuatu hal yang sejatinya tidak ada influennya, tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Dan Bang Kicau tahu bahwa kenapa hal itu terjadi, karena teman tersebut menganggap bahwa postingan informasi, data soal perkembangan banjir di Jakarta, dia menganggap bahwa itu bagian dari teman Bang Kicau ini membela Anies yang memang saat ini sedang dibully habis-habisan soal resapan atau proyek resapan air. Apa yang mengakibatkan tidak bisanya kita menerima perbedaan dalam soal afiliasi politik? Bang Kicau ingat waktu kecil dulu, atau katakanlah ketika remaja, ada nasihat atau kata-kata bijak dari orang tua yang mengatakan bahwa orang yang percaya bahwa
barangnya baik, atau pedagang yang percaya bahwa barangnya baik, dia akan selalu bercerita tentang barangnya. Sementara pedagang yang tidak yakin bahwa barangnya baik, maka dia akan selalu bercerita tentang keburukan-keburukan barang kompetitornya. Artinya apa? Pesan dari Ibu Bank Kicca ini adalah kalau membeli barang, maka belilah barang yang dipromosikan oleh penjualnya bahwa barangnya bagus, dan tidak ada kata-kata dari penjualnya untuk menjelek-jelekan barang kompetitornya. Waktu Bank Kicca kecil dulu, katakanlah ketika SMP, SMA, di kota Bank Kicca itu ada pedagang obat keliling. Nah, yang paling terkenal itu adalah Datu Dalu. Datu Dalu ini pada hari-hari pekan, hari keramaian di pasar, dia selalu berdagang dan bermacam-macam narasi-narasi yang dibangunnya soal kehebatan dirinya, soal kehebatan obat yang dia mau jual. Dan itu saja tidak cukup. Setelah ramai kerumunan orang-orang yang melihat celotehnya, mendengar celotehnya, leluconnya, atau narasi-narasi keampuhan obatnya, maka pada sesi penutupan, di mana dia akan mengedarkan obatnya, maka akan datanglah 1, 2, 3 pembeli, yang kalau kita jeli melihat, pembeli tersebut adalah orang yang sama dari minggu ke minggu, atau dari hari ke hari di saat Datu Dalu itu berjualan. Dan pembeli ini juga akan berprofesi sebagai pembeli pada saat ada penjual obat lainnya yang juga sedang menjual obatnya di pasar. Dan itulah bentuk lain dari cara Datu Dalu untuk mempengaruhi para orang-orang yang sedang menyaksikan dia berjualan obat. Jadi perlu profesi orang lain untuk meyakinkan agar obatnya dibeli, yaitu namanya tukang sulo. Ya, dalam bahasa modernnya saat ini itu adalah semacam influencer. Nah, tak cukup hanya di sana, ada lagi dukun yang berprofesi sebagai dukun dan menetap di satu alamat, satu tempat tertentu, dan si dukun ini untuk memasarkan jasanya, dia akan mengutus para influencer untuk datang di tempat-tempat yang ramai, di warung kopi, di masjid, atau di mana tempat. Dan ketika ada teman bicara, dia akan bercerita bahwa dia dulu sakit dan segala macam, tapi setelah berobat ke tempat dukun tersebut, dia jadi sehat. Itu cara-cara tradisional. Nah, ada cara inilah yang sekarang ini dilakukan oleh beberapa kelompok orang, katakanlah politikus, yang menyewa orang-orang tertentu, katakanlah buzzer, katakanlah influencer, untuk bukan membangun kapasitas dirinya atau membangun kehebatannya, untuk membangun katakanlah visi dan misinya kalau dia diangkat jadi pemimpin, tetapi untuk menyerang orang-orang atau kompetitor yang dia yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan. Nah, para profesi buzzer inilah yang membuat kita, masyarakat yang katakanlah hilang akal warasnya, terpengaruh, karena para buzzer ini adalah orang-orang yang ahli dalam membangun narasi, dalam katakanlah mencari titik di mana yang diserang pertama adalah emosi dari pendukung tertentu, dan jika emosi sudah naik, maka tentu akal sehat akan hilang. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa dalam afiliasi, atau kenapa perbedaan dalam afiliasi politik seringkali kita tidak bisa menerimanya sebagai sebuah sunatullah, sebagai sebuah sebagai sesuatu yang memang nature-nya begitu gitu. Karena apa? Karena sudah melibatkan emosi. Bagaimana emosi dibangun? Nah, itu tugas para buzzer, para influencer yang membangun narasi-narasi yang ya memang kita harus akui mereka sangat jago, mereka sangat hebat gitu. Alangkah meruginya kita jika perbedaan afiliasi dalam politik ini menjadi bagian yang membuat pergaulan, membuat persaudaraan kita tercabi-cabi, terkotak-kotak. Cobalah kita lihat sekarang, dari mana itu asalnya narasi cebong dan kampret pada saat pilpres. Ada cebong, ada kampret? Enggak, kita adalah kita, begitu seharusnya. Lalu belakangan muncul lagi narasi kadrun, kadal gurun, yaitu ya bagian dari cara si buzzer ini untuk menyerang titik yang orang akan mengasosiasikan bahwa semua yang berbau Arab itu kadrun.
Nah, alangkah meruginya kita hanya dengan narasi-narasi yang dikreasi sedemikian rupa, kita pertaruhkan kerukunan kita pertaruhkan keakraban kita pertaruhkan keintiman kita, dan kita korbankan perasaan kita, emosi kita. Tentu perasaan tidak nyaman, emosi yang meledak-ledak, ya ujungnya ya kita nggak sehat gitu. Jadi ke depan mari kita abaikan para buzzer yang selalu mengadu domba, yang selalu memicu-micu titik emosi kita. Abaikan mereka, karena pada dasarnya mereka sedang menunjukkan bahwa mereka bagian dari orang-orang yang dalam bahasa ibunya Bang Kica, pedagang yang tidak yakin akan keunggulan dari barang dagangannya, cenderung akan menjelek-jelekkan barang orang lain, baik melalui narasi dia sendiri atau narasi dari orang-orang yang dia bayar. Intinya, pedagang tersebut tidak yakin bisa bersaing dengan sehat dengan kompetitornya. Demikian Sobat Kicau Jelata, kicau pendek soal perbedaan. Sekali lagi mari kita terima bahwa nature-nya, bahwa sejatinya perbedaan itu bagian dari anugerah, bagian dari ketetapan yang harus kita lihat dengan lapang dada, yang harus kita terima dengan besar hati. Dan justru dengan perbedaan-perbedaan tersebut, maka hidup kita akan menjadi lebih indah. Ke depan mari Anda mau dukung ini, mau dukung ini, mau mendukung ini atau ini, atau nggak ada masalah, nggak ada masalah, itu hak kita semua. Dan mari kita nikmati banyaknya pilihan-pilihan tersebut, dan mari kita gunakan akal waras, hati nurani kepada siapa sebenarnya nanti pada tahun 2024 pilihan akan kita berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.